Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aj'alal qalam lil kitabah wal kitabah lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadati lillahi ta'ala. Alhamdulillahi jallad dunya daran imtihanat wat tajribat liyamtahina biha makhluqat fi hadhil kainat al mawjudat wa huwa alladhi jaribatan matinan baina qulubil mu'minin. As-salatu wassalamu ala hadhil yaqut sayyidil wujud nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin se-NKRI yang kami cintai. Sekitar 300 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Hadirin, Bung Roma mendendangkan betapa syahdunya keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia. Namun hadirin, keberagaman ini tak jarang memicu berbagai macam permasalahan dan perpecahan yang timbul dari adanya konflik kepentingan. Suatu kelompok yang merasa lebih baik daripada kelompok lainnya hanya karena berbeda dengan kelompoknya. Merasa lebih baik inilah bukan merupakan anjuran dari agama Islam yang tak jarang memicu saling fitnah, saling hujat, dan saling klaim kebenaran. Hadirin, bayangkan apakah kita rela jika Indonesia tercinta diporak-porandakan ukhuwahnya hanya karena lemahnya persatuan di antara kita. Maka daripada itu, perkenankanlah saya, Dewi Sinta, menyampaikan dakwah Quran yang bertemakan merajut persaudaraan dalam bingkai kebinekaan. Berdasar kepada Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu sekalian dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan
Dan kami menjadikannya kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku lita'arufu, untuk saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dewan Hakim nan arif lagi bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Dalam tafsir Al-Misbah, Profesor Dr. Quraisy Shihab menerangkan bahwa dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini mengandung yang namanya prinsip hubungan antara umat manusia, sehingga kalimat panggilannya tidak tertuju kepada orang yang beriman semata, tetapi kepada seluruh umat manusia, yakni ya ayyuhan nas. Dilihat dari kacamata ilmu balaghah, ayat ini menggunakan kalam khabari yang merupakan informasi ilahi, yakni manusia diciptakan beragam, namun harkat, martabat dan derajat sama di mata Allah. Sehingga hadirin, jangan kita jadikan perbedaan di antara kita menjadi hal-hal yang membuat kita ribut dan ribet. Sudah satu negaranya, beda daerahnya, ribut. Satu daerahnya, beda sukunya, ribut. Satu sukunya, beda agamanya, ribut. Satu agamanya, beda pendapatnya, ribut. Apalagi sudah satu pendapatnya, tapi beda pendapatannya tetap masih ribut. Inilah dia orang yang bikin ribet. Na'udzubillahi min zalik. Kama qala Roma Irama Fidang Duti, janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya, karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Walaupun berbeda-beda aliran, tetapi satu tujuan. Ya. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Mari kita rayakan perbedaan di antara kita dengan bersama-sama merajut persaudaraan. Bagaimana caranya? Kiai Haji Ahmad Siddiq menerangkan bahwasanya ada 3 jenis persaudaraan, yakni ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah, yakni konsep persaudaraan yang dibangun atas dasar kesamaan agama Islam. Sesederhana kita mengucapkan Assalamualaikum, dijawab dengan Waalaikumsalam. Yang kedua, ukhuwah wataniyah, yakni persaudaraan yang dibangun atas dasar kesamaan negara Indonesia. Indonesia biladi anta unwanul fakhamah. Yang ketiga, yakni persaudaraan ukhuwah basyariyah, yakni konsep persaudaraan yang dibangun atas dasar kesamaan umat manusia. Qala Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin, dalam hadis ini menerangkan bahwasanya mencintai saudara kita adalah sebagian daripada iman. Persaudaraan tidak hanya terbatas sesama umat manusia.
seperti Islam mengajarkan nilai yang universal. Hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, jikalau kita menerapkan 3 konsep ukhuwah tadi untuk membangun persaudaraan di antara kita, niscaya kita semakin cinta kepada Indonesia. Mari kita bersama saling asih, saling asuh, saling rangkul bukan memukul, saling mendidik bukan menghardik. Dewan Hakim dan Arif lagi bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Dari panjangnya dakwah Quran yang tadi saya sampaikan, tibalah kita untuk menarik benang kesimpulan bahwasanya kita harus bersyukur pada negara kita yang kaya Indonesia, dan mari kita rayakan perbedaan di antara kita untuk merajut persaudaraan dengan menggunakan 3 konsep persaudaraan. Niscaya kita semakin cinta. Mari kita menjaga Indonesia bersama-sama. Dan hadirin, semoga negara kita tercinta senantiasa berseri, mewangi, dan indahnya selalu dibalut dengan toleransi. Saya Sunda, kamu Jawa, antum Minang, antum Papua, kita semua bersaudara karena kita Indonesia. Sebelum saya akhiri, izinkanlah saya berpantun. Perut lapar mintanya nasi, makan lauk sambal terasi. Sungguh indah negeri ini dibangun dengan toleransi. Akhirul kalam unzur ma qala wala tanzur man qala ihdinas siratal mustaqim wa'afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.